Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, pada saat hari perhitungan amal yang ada di akhirat kelak, hal yang pertama dihisap adalah sholat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya ibadah yang satu ini. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang pertama kali dihisap, ditanya dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka beruntunglah dia, dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Untuk itu, sangat penting bagi kita untuk mendirikan sholat. Namun di zaman yang sudah modern seperti ini, tampaknya tidak sedikit orang yang sudah mulai memandang remeh sholat. Bahkan hanya karena suatu argumen yang sepele saja, seseorang dapat dengan mudah meninggalkan sholat. Bahkan kini tidak sedikit orang-orang yang menganggap bahwa sholat itu hanya sebagai rutinitas ibadah semata. Ada juga seseorang yang melaksanakan sholat karena terpaksa dan lain sebagainya. Hal-hal semacam inilah penyebab seseorang rajin sholat namun masuk neraka. Karena dalam melakukan ibadah tersebut, mereka tidak dengan tutorial ikhlasnya perbuatan. Dan berikut ini adalah beberapa golongan orang yang rajin sholat namun masuk neraka. 1. Sholat tapi suka berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa besar dan diancam siksa yang pedih di akhirat kelak. Di zaman seperti ini, kebohongan tampaknya sudah menjadi suatu kebiasaan di kalangan masyarakat. Padahal, sekecil apapun sebuah kebohongan akan tetap dianggap sebagai dosa besar. Meskipun ada seseorang yang rajin sholat dan beribadah, namun apabila lisannya suka berbohong, maka sholat dan ibadahnya akan sia-sia semata. Karena kebohongannya itu akan menghapus amal-amalnya. Dan apabila ia mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran Surat An-Nahl ayat 105. Berbohong menunjukkan salah satu ciri dari golongan orang-orang yang munafik. Untuk itulah mengapa kita sebagai umat Islam harus menjauhi yang namanya perbuatan dusta. Karena itu dapat menyengsarakan kita baik di dunia dan di akhirat. 2. Sholat tapi minum minuman keras. Hal ini sering kita jumpai di kalangan masyarakat. Banyak sekali orang yang melakukan sholat tetapi suka meminum minuman keras. Inilah akibatnya apabila menganggap sholat hanya sebagai sebuah rutinitas semata, sehingga dalam melaksanakannya tidak dibarengi dengan hati yang ikhlas. Minuman keras adalah segala jenis minuman yang memabukkan, dan minuman semacam ini sangat dilarang oleh agama Islam. Kebanyakan orang yang sholat belum tentu bisa terhindar dari minuman keras atau khamr. Rasulullah sendiri mengatakan bahwa setiap minuman keras itu adalah induk dari segala macam kejahatan. Bahkan Rasulullah juga melarang setiap muslim untuk mendekati khamr, apalagi meminumnya. Baik sedikit atau banyak, khamr adalah barang haram yang tidak boleh diminum oleh orang yang beragama Islam. Rasulullah juga melaknat orang-orang yang berhubungan dengan minuman keras atau khamr. Untuk itu sebagai umat Islam, wajib hukumnya untuk menghindari khamr dan menjauhinya. Dan segeralah bertaubat apabila pernah meminumnya. Karena meskipun sholatnya rajin, tapi apabila suka meminum khamr, maka neraka akan menjadi tempat kembalinya. Rasulullah bersabda, barang siapa minum khamr, pasti Allah memberikan minum kepadanya dari air panas neraka jahanam. Hadis riwayat Al-Bazar.
3. Sholat tapi percaya dukun. Orang yang sholat tetapi ia percaya dengan dukun atau tukang ramal adalah salah satu orang yang dapat dikatakan sholat tetapi ia masuk neraka. Seperti kita ketahui, dukun adalah orang yang mengaku bahwa dirinya mengetahui perkara-perkara gaib dan tersembunyi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, orang yang percaya kepada dukun maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Selain itu, percaya dengan dukun adalah termasuk dalam kategori dosa besar, karena hanya Allah sajalah yang maha mengetahui segala sesuatu. Percaya kepada dukun juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan musyrik, karena dukun itu adalah orang yang bersekutu dengan bangsa jin. Dan jika kita mempercayainya, maka kita akan terkena dosa syirik. Untuk itu, apabila ada orang yang sholat tetapi mempercayai dukun, benda pusaka, dan sejenisnya, maka ia akan terancam dosa yang sangat besar. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, kemudian ia membenarkan apa yang dikatakannya itu, maka sesungguhnya ia telah ingkar terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. 4. Sholat tapi suka bergunjing keburukan orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakar atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Quran Surat Al-Mudathir ayat 42-48. Dalam ayat tersebut, salah satu penyebab orang masuk neraka adalah karena suka membicarakan keburukan orang lain. Orang yang mendirikan sholat tetapi juga membicarakan kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan di dalam neraka sakar. Allah melarang kita untuk membicarakan aib orang lain. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. 5. Sholat tapi mengabaikan anak yatim. Orang-orang yang sholat tetapi mengabaikan anak yatim adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Hal ini sudah jelas diterangkan dalam Al-Quran Surat Al-Ma'un. Maka orang yang sholat tetapi tidak mau menolong orang miskin, mengabaikan anak yatim, dan enggan menolong sesama adalah termasuk dalam orang-orang yang celaka. Sehingga sekalipun ia ahli ibadah, maka ia juga dapat masuk ke neraka karena ia menyia-nyiakan anak yatim. Sahabat yang beriman, demikianlah penjelasan mengenai orang-orang yang rajin sholat tetapi masuk neraka. Semoga kita senantiasa dijauhkan dari kelima hal yang merusak amalan ibadah sholat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.